Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya emak-emak, bunda-bunda, mama-mama, mami-mami, ibu-ibu, agen HNI dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan ya. Kembali lagi di video motivasi Happy Monday Mama. Dan hari ini terakhir dari serial prospecting kita ya, yang ketiga hari ini ya. Dan ini adalah puncak dari serial dari prospecting kita, yaitu masuk kepada detailing tentang cara yang benar ya. Saya review sedikit ya dari dua serial prospecting kita yang kemarin ya. Masih ingat nggak? Yang pertama, prospecting itu adalah niatnya yang benar, yaitu berbagi manfaat, berbagi kebaikan. Kemudian ada caranya yang benar dan ada tujuan yang benar. Bahwa prospecting dengan tujuan yang benar adalah prospecting untuk meningkatkan jam terbang, pengalaman, dan menambah rasa percaya diri, bukan semata-mata tujuannya untuk closing. Nah, pada kesempatan hari ini saya tuntaskan serial prospecting kita, yaitu cara yang benar untuk prospecting. Pastinya masih memakai buku TMB ya. Masih dengan buku TMB ya, ada di prospecting halaman 419 ya. Nah, teman-teman sekalian, saya masih di rumah aja loh ya ini ya, bukan kemana-mana, hanya nyari angin segar, duduk di teras rumah ya, tidak pergi kemana-mana. Jangan dipikir bahwa tas gesit saya habis canvassing atau habis gesit dari luar ya, enggak ya. Ini properti aja nih ya. Jadi masih di rumah saja teman-teman sekalian. Meskipun di rumah, hari ini kita tetap meningkatkan produktivitas kita bersama bisnis kita HNI ya. Oke, kita langsung saja. Kalau kemarin kita sudah belajar untuk niat yang benar, tujuan yang benar, sekarang bagaimana dengan cara yang benar? Bagaimana sih Bu Oni cara yang benar untuk prospecting? Setidaknya ada 3 landasan, ada 3 basic yang perlu kita pahami ketika kita prospecting. Yaitu yang pertama, Anda harus memperbanyak kongruen. Apa tuh kongruen? Persamaan dengan calon prospek Anda ya. Yang kedua, Anda harus meminimalisir perbedaan ya, minimalisir segala bentuk perbedaan yang mungkin akan timbul antara Anda dengan calon prospek Anda ya. Kemudian yang ketiga, hindari perdebatan deh ya. Kenapa? Karena perdebatan itu gak ada manfaatnya. Kita ini kan datang kepada calon prospek kita, ingat gak niatnya? Untuk menebarkan kebaikan, kan gitu ya. Kita mau untuk semangat memberdayakan banyak orang. Kalau kita prospecting di awal sudah memancing perbedaan, memancing perdebatan, bisa dibayangin gak udahnya gimana? Boro-boro closing, jangan-jangan nanti malah berantem ya, jangan ya. Nah, kita mau mencoba untuk membahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak kongruen? Jadi memperbanyak kongruen itu adalah memperbanyak persamaan kita dengan calon prospek kita. Karena secara psikologi, secara kejiwaan, orang itu akan cepat keluar kata setuju, dia akan cepat keluar kata yes ketika di awal itu kita sudah banyak persamaan dengan dia. Contohnya gimana? Contoh misalnya, Bu, Ibu asal dari mana, Bu? Oh, saya dari Jawa Tengah. Wah, sama dong, Bu, sama saya gitu ya. Oh, Bu Oni dari Jawa Tengah juga? Bukan, tapi kakak ipar saya dari Jawa Tengah, misal seperti itu. Tapi ada ipar saya dari Jawa Tengah. Oh, teman baik saya dari Jawa Tengah, Bu. Atau tetangga sebelah rumah saya itu juga orang Jawa Tengah. Jadi Anda samain. Atau kemudian, Bapak hobi nonton bola ya? Iya, saya hobi banget nonton bola. Wah, sama dong Pak. Wah, Bu Oni suka juga nonton bola. Bukan, sama kayak anak saya. Wah, nggak ada pertandingan yang dia lewatkan tuh, pertandingan bola. Contoh misalnya seperti itu. Jadi, perbanyak kongruen ya. Dengan ya, ada panduannya nih untuk memperbanyak kongruen. Pertama, Anda harus tunjukkan sikap bersahabat
ya. Tunjukkan sikap bersahabat sama dia. Karena ingat loh ya, niat yang benar tadi bahwa kita mau menyebarkan kebaikan dan semangat memberdayakan banyak orang. Jadi tunjukkanlah sikap yang bersahabat. Apa sih sikap yang bersahabat? Coba, apa sikap yang bersahabat? Kita ngulang lagi nih ya materi-materi yang sudah kita kenal dengan apa? SMS gitu ya, SMS. Senyum yang sumringah, mata yang berbinar-binar, sikap tubuh yang bersahabat. Nah, jadi dari awal kita datang aja sudah harus dengan sikap yang bersahabat. Kemudian yang kedua, salamatus sodar dan husnuzon ya. Jadi berlapang dada dan berprasangka baik. Jangan sampai kita datang masuk ke rumahnya di mana namanya, di depan pagernya kita tuh udah mikir, kayaknya dia nggak closing deh, kayaknya dia nggak suka deh, aduh dia kayaknya nolak saya deh. Udah di depan aja Anda sudah merasa nggak percaya diri, di depan aja Anda sudah nggak husnuzon ya, di depan aja Anda sudah tidak berlapang dada ya, maka bisa jadi nanti di dalam benar-benar ditolak. Nah, makanya hati-hati, tetap harus berlapang dada dan husnuzon. Kenapa harus berlapang dada? Husnuzon itu akan menimbulkan lapang dada. Jadi insya Allah nanti apapun responnya dia, kita easy going aja ya, easy going aja, mau diterima mau ditolak nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian ciptakan kepercayaan, bond of trust ya, dan masuk ke dalam comfort zone. Apa tuh comfort zone ya? Bawa calon prospek kita ke zona nyaman. Jadi teman-teman sekalian, mama ya, bunda-bunda, ketika prospecting mungkin awalnya kita gugup ya, mungkin kita gugup, mungkin kita deg-degan, mungkin kita keringet dingin gitu ya. Tapi dengan memperbanyak kongruen tadi, itu adalah salah satu tips kita akan masuk ke dalam comfort zone ya. Kalau Anda sudah menemukan banyak persamaan dengan lawan bicara, kemudian calon prospek Anda banyak setuju dengan Anda, itu akan membawa Anda ke dalam zona yang nyaman ya, zona yang nyaman untuk melanjutkan pembicaraan dengan calon prospek Anda ya. Jadi jangan lupa perbanyak kongruen ya. Jangan kalau bisa meminimalisir perbedaan ya. Bapak suka bola ya? Oh iya, karena Anda lihat ada poster-poster bola misalnya ya, atau TV-nya lagi nyala, lagi tayangan bola, terus Anda tanya, "Bapak suka bola ya?" "Iya." Kalau saya sih nggak suka, Pak. Nggak masuk akal pertandingan bola, masa satu bola direbutin sama 22 orang. Kira-kira gimana tuh? Ya sudah, dari awal aja sudah tidak ada bonding trustnya. Dari awal aja Anda sudah tidak menciptakan zona yang nyaman untuk berdua dengan calon prospek. Maka berikutnya apa? Ketika Anda promosikan ceritain tentang produk, begini, begitu, calon prospek Anda, dia akan ada barrier, ada rintangan di dalam dirinya dia ya. Kenapa saya harus percaya sama dia? Dia aja nggak setuju dengan saya. Kan gitu ya. Makanya perbanyak kongruen tadi, minimalisir perbedaan. Meskipun memang ada perbedaan, tapi nggak usah dikatakan ya, nggak usah dimunculkan, jangan ya. Kemudian hindari perdebatan. Katakan ada satu pengalaman ya, ada orang yang datang prospek ke seorang kenalannya. Jadi kenalannya ini adalah ceritanya pengusaha peternak, pengusaha susu kambing selama 7 generasi turun-menurun. Wah, coba itu kebayang nggak betapa besarnya perusahaan pengusaha susu kambing ini gitu ya. Kemudian Anda datang ke dia, yang Anda bawa EGM ya. Akhirnya kira-kira yang terjadi apa? "Pak, ganti aja susu kambing Bapak sama yang ini, sama yang bubuk." "Loh, kok gitu? Yang cair kan lebih bagus." "Oh, nggak bagus Pak, yang bagus itu yang bubuk." Akhirnya ujung-ujung boro-boro mau zona nyaman, boro-boro mau closing, zona nyaman pun tidak dapat. Akhirnya yang ada apa? Akhirnya yang ada berdebat antara susu kambing yang cair dengan susu kambing yang bubuk. Berdebatlah di situ ya. Jangankan mau closing HNI, hubungan pertemanan pun akhirnya jadi
renggang hanya gara-gara susu kambing. Pertanyaan saya, kenapa Anda prospek pengusaha susu kambing tapi justru bawa produk susu kambing? Apalagi dia sudah usaha 7 turunan dari kakek moyangnya. Kemudian Anda mau menggaguh-gugat, Anda mau memunculkan perdebatan dengan dia. Ya, kenapa harus bawa susu kambing? Produk kita ada banyak, ada lebih dari 60 varian produk. Bawalah kopi Sevel, bawalah PGH misalnya ya, ini ada PGH nih. Ya, Anda bawalah PGH kepada si pengusaha susu kambing. Ya, katakan betapa Anda apresiasi kepada dia sebagai pengusaha susu kambing. Wah, luar biasa Bapak menjual susu yang sunnah ini. Saya juga di rumah sama anak-anak seneng juga Pak susu kambing gitu ya. Nah, sekalian Pak, udah kadung Bapak jualan yang sunnah. Ini Pak, saya punya pasta gigi kandungannya siwak Pak, sunnah juga, sama kayak Bapak. Nah, enak nggak didengar? Ya, kira-kira menimbulkan perdebatan nggak? Ya enggak dong. Bahkan malah yang terjadi apa? Saling menguatkan bisnis satu sama lain. Itu yang kita sebut dengan menghindari perdebatan. Itu yang kita sebut dengan kongruen tadi ya. Sama dong Pak, kita sama-sama bisnis produk yang sunnah nih. Bapak jualan susu kambing, saya juga ada nih pasta gigi yang sunnah karena kandungannya siwak. Sama-sama. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita memberikan solusi kepada dia. Ya, Pak, kalau sambil pelanggan-pelanggan Bapak yang susu kambing sambil ditawarin Pak, ambil diceritain mungkin pasta gigi yang kandungannya siwak, mungkin jadi lebih senang juga nih Pak, gitu. Dan diawali oleh Bapak dan keluarga yang cobain dulu pasta gigi ini, gitu ya. Jadi kebayang nggak kira-kira gimana tuh ya? Yang akan terjadi gimana? Tercipta dong comfort zone-nya, tercipta dong zona yang nyaman antara Anda dengan calon prospek Anda. Nah, ya, teman-teman sekalian, kemudian yang tidak kalah penting supaya kita bisa memperbanyak kongruen, menghindari perdebatan, meminimalisir perbedaan, kalau bisa sebisa mungkin sebelum kita datang prospek, kita lakukan dulu yang namanya fact finding, mencari fakta. Siapa dia? Apa backgroundnya? Kerjanya di mana? Apa background pendidikannya? Anaknya rentang usia, anak-anaknya itu usia berapaan aja? Kemudian istrinya tuh tipe yang gimana sih? Tipe yang rumahan atau tipe yang aktif banget, dinamis di lingkungan rumah? Gitu ya. Itu bisa kita fact finding dulu ya. Semakin banyak data tentang calon prospek kita yang masuk kepada kita, akan semakin banyak peluru yang bisa kita siapkan untuk menembak. Ya, ibaratnya seperti itu ya, ibarat seperti itu. Kita tahu istrinya adalah seorang yang dinamis di lingkungan rumahnya. Cocok banget ini Pak. Ini bisnis emak-emak gitu ya. Ini bisa dengan rutinitas emak-emak aja udah luar biasa banget Pak. Bisa menghasilkan income tambahan misalnya. Ya, Anda bisa masuk lewat situ. Ketahuan dia punya anak-anak yang lagi masa pertumbuhan, Anda bisa bawa susu kambing, Anda bisa bawa extra food misalnya ya. Jadi semakin banyak Anda mencari tahu tentang calon prospek Anda, maka semakin besar kemungkinan Anda menjalankan 3 hal tersebut: memperbanyak kongruen, meminimalisir perbedaan, dan menghindari perdebatan. Nah ya, kemudian fact finding, cari fakta ya. Cari fakta-fakta tentang dia, data, sarankan solusi. Tadi ya, sarankan solusi. Oh, kalau saya sih di rumah Bu, kalau nyuci baju itu saya pakai green wash. Ya, oh, alhamdulillah, nggak cuman bajunya aja yang bersih, mesin cuci juga bersih. Nah, itu misalnya, ya seperti itu. Anda tawarkan solusi. Ya, semakin banyak solusi yang Anda tawarkan, semakin banyak peluru yang Anda lempar kepada calon prospek Anda. Kemudian inspirasikan sinergi tadi. Oh Bapak ini ya pengusaha susu kambing udah lama. Wah luar biasa. Berarti pelanggan udah banyak dong Pak.
Bagus banget nih kalau misalnya bisnis susu kambing Bapak langsung dikolaborasikan dengan produk-produk sunnah lainnya Pak, seperti misalnya haba sauda dengan siwak, dengan zaitun, haba sauda dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan menginspirasikan, mensinergikan, memperbanyak sinergi sehingga menginspirasikan sinergi, ya. Fact finding, temukan banyak data, kemudian sarankan solusi. Kalau anak-anak di rumah minum extra food setiap hari Bu, ya, itu ada date syrup juga. Date syrup itu di bulan Ramadan ini, wah Masya Allah solusi banget nih buat keluarga saya, hijrah sirup yang sintetis, misal seperti itu, ya. Nah, itulah tadi urutan cara yang benar untuk prospecting. 3 saja basicnya Anda jalankan, insya Allah lama-lama Anda akan menjadi rekruter yang handal. Nah, dan jangan lupa, kalaupun ternyata Anda ditolak, kalaupun ternyata saat itu orang tersebut belum mau bergabung, it's okay. Kenapa? Ingat niat kita. Niat kita apa? Memberikan semangat, memberikan kebaikan, menebar kebaikan, semangat memberdayakan orang lain. Begitu dia menolak, it's okay. Ingat tujuan kita apa? Tujuan saya datang prospek itu adalah untuk meningkatkan jam terbang saya sebenarnya, untuk latihan saya ngomong sebenarnya. Oh, ternyata saya ditolak. Oh, kalau saya ngomong begini ternyata saya ditolak, berarti besok-besok saya ngomongnya jangan begini lagi. Oh, kalau saya prospek pengusaha susu kambing bawa EGM, ternyata saya ditolak habis-habisan. Oke, berarti besok saya kalau prospek pengusaha susu kambing jangan bawa susu kambing lagi, tapi bawa produk sunnah yang lain. Nah, jadi kembali lagi kepada tujuan yang benar, ya, bahwa prospecting, kegiatan prospecting itu adalah meningkatkan jam terbang kita, meningkatkan pengalaman kita, dan meningkatkan rasa percaya diri kita. Jadi apapun hasilnya, tidak ada baper di antara kita, karena sebenarnya closing adalah sebuah impact. Closing adalah sebuah efek dari latihan yang dilakukan terus-menerus, ya. Banyak orang kemudian bilang, kalau saya emang nggak bisa, kalau Bu Oni mau ngomong udah cah-cicus banget, kalau prospek kayaknya pasti diterima deh, pasti closing. Jangan salah, dulu ketika saya baru memulai pun saya juga sama seperti teman-teman sekalian, AIUEO gitu ya, dan kisah penolakannya ya panjang juga, banyak juga. Tapi ketika saya memahami bahwa prospecting adalah sebenarnya meningkatkan jam terbang saya, maka saya tidak mau berhenti ketika ditolak. Tapi saya jadikan prospecting adalah sebagai ajang latihan gratis. Benar nggak? Betul, ya. Kalau yang lain-lain belajar prospectingnya, belajar rekrutmennya mungkin harus ikut seminar dan bayar. Kalau kita terjun aja ke lapangan, prospek aja tetangga, prospek aja teman sendiri, ditolak, it's okay. Kenapa? Saya belajar. Ini nambah jam terbang, dan semakin banyak jam terbang Anda, semakin tinggi jam terbang Anda, itu otomatis yang namanya bahasa, yang namanya kecakapan bahasa, itu mah hanya efek aja, hanya impact dari pengalaman yang berulang-ulang, dari suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Nah, begitu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, ya, dari serial prospecting ini yang Anda harus pahami dari closing. Kata closing itu berarti ada 3 hal. Yang pertama, dia paham. Closing dengan pemahaman. Closing dengan paham. Oh iya, saya paham. Hari ini memang kita harus meminimalisir penggunaan zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu sudah dikatakan closing loh teman-teman. Closing secara dia memahami apa yang kita bawa, ya, dia memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian closing secara persetujuan. Saya setuju kalau kita menjaga imunitas itu memang baiknya pakai yang alami. Dia sudah setuju, paham, kemudian setuju. Nah, tinggal satu langkah lagi, ya, tinggal satu langkah lagi, yaitu ketika dia akhirnya mengeluarkan KTP dan uang registrasi atau uang pendaftaran. Itu yang dinamakan dengan closing secara aksi menerima. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalaupun
ya, pasti Anda pernah banyak menemui calon prospek yang begitu Anda begitu Anda prospek, Anda sudah ngomong berbusa-busa, di akhirnya dia bilang apa? Iya sih Mbak, saya paham harus pakai yang sunnah. Iya sih, saya tahu itu bagus produknya. Iya sih, saya juga pernah dengar kalau madu itu memang bagus untuk kesehatan. Tapi saya nggak dulu gabung ya sekarang. Jangan sedih. Kenapa? Karena dia sudah 2 langkah closing. Closing secara pemahaman, closing secara persetujuan. Hanya tinggal 1 langkah lagi dia melakukan closing secara aksi menerima. Maka Anda jangan patah semangat. Disinilah kemudian Anda perlu melakukan follow up. Nah, Anda perlu melakukan follow up. Oh gitu ya Bu ya. Oh ya sudah Bu, nggak apa-apa, besok saya datang lagi ya. Misalnya bisa seperti itu ya. Atau mungkin besok Anda cerita lagi tentang produk yang lain. Yang penting apa? Tidak patah semangat. Dan dalam kamus kami ya, rasa-rasanya tidak mungkin ada orang yang tidak mau. Dia bukannya nggak mau loh. Masa produk sebagus dan semurah ini dia nggak mau untuk keluarganya? Nggak mungkin dia nggak mau. Yang ada apa? Dia belum mau. Bisa jadi karena dia belum cukup tahu. Tapi kan saya ngomong udah berbusa-busa Bu, betul. Tapi yang namanya penerimaan orang, Anda ngomong berbusa-busa, orang nerima cuman 5%, 10%. Ya, maka perlu diulang lagi besok. Begitu besok Anda cerita lagi, oh makin paham dia, masuklah 20%, masuklah 30%. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kita boleh mengambil ya, kita boleh mengambil kelebihan dari kelemahannya orang Indonesia. Tahu nggak apa kelemahan orang Indonesia? Nggak enakan. Nah ya, ini boleh kita manfaatkan ya. Jadi secara teori, ini teorinya Pak Rafiq Hananto nih ya, orang Indonesia tuh nggak mungkin deh 7 kali di prospek menolak tuh nggak mungkin. Pertama nolak, oke mungkin. Datang lagi kedua, Anda masih ditolak mungkin. Datang ketiga, Anda masih ditolak. Tapi sudah sampai 7 kali Anda datang, tidak mungkin Anda ditolak. Nah, menarik kan? Jadi maksudnya apa? Jangan patah semangat kalau Anda belum prospek sampai 7 kali. Atau dengan kata lain, ini adalah bahasa memotivasi untuk Anda meningkatkan jam terbang Anda. Dan jangan khawatir, kalau hari ini dia belum closing, belum tentu besok atau 2 hari lagi dia pun belum closing. Belum tentu. Bisa jadi besok dia closing, bisa jadi lusa dia closing. Maka teman-teman sekalian, agen HNI, mama-mama, mami-mami, bunda-bunda, emak-emak, dimanapun Anda berada, tetap semangat melakukan rekrutmen. Sebagai pebisnis networker, itu adalah ruh kita melakukan rekrutmen. Pastikan Anda menutupi semua kegagalan dengan frekuensi ikhtiar yang terus-menerus dan berulang-ulang. Oke? Siap prospecting? Harus siap karena ilmunya sudah dapat semua. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mengulang-ulang lagi membacanya di buku TMB ya. Dan jangan lupa selalu dapatkan edu motivasi dari YouTube channel kita Firly Only Fighter. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video baru. Mama-mama, mami-mami, bunda-bunda, ibu-ibu, mama dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semakin semangat, tetap produktif di bulan Ramadan, dan berprestasi melesat di masa-masa penuh tantangan. Saya Leni Arfia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.